Sampurasun. Ya, hari ini kita akan membahas lagi tentang Kasundaan, gitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang sistem tata krama orang Sunda, gitu ya. Pembahasan mengenai tata krama ini atau etika atau sopan santun ya cukup luas sekali jangkauannya, gitu ya. Bagaimana tidak? Sebab tata krama meliputi seluruh perilaku kehidupan manusia. Dapat dikaitkan dengan jenis kelamin pria atau wanita, umur tua atau muda, waktu atau masa kini atau masa lalu, situasi gitu ya, sedang gembira atau sedang sedih, kesempatan resmi atau tidak resmi, dan sebagainya. Keseluruhan pengelompokan ini pun dapat pula gitu ya dikaji berdasarkan tata krama religi atau agama, falsafah atau etika, dan sosial atau masyarakat. Setiap pembahasan tata krama sebaiknya diperjelas landasan pijakannya. Apakah religi, ataukah filsafat, ataukah sosial. Meskipun pada kenyataannya ketiga unsur tersebut tetap merupakan kesatuan gitu ya. Tetapi hal ini perlu untuk menyamakan sudut pandang. Masyarakat selalu berubah ya. Sehingga norma atau ukuran dari perilaku kehidupan masyarakat pun ikut pula berubah gitu ya. Perubahan perilaku masyarakat ini adalah alami, maka akan terdapat pergeseran yang menuju arah positif. Demikian pula dengan etnis gitu ya, mengalami perubahan yang menjadi sedemikian cairnya sehingga lama-lama gitu ya berubah menjadi masyarakat yang majemuk. Persinggungan budaya gitu ya dari berbagai macam etnis ini menimbulkan jadi kompleksitas permasalahan budaya, termasuk pula norma-norma tata krama Sunda. Apa saja, mana saja yang dapat atau perlu tetap dipertahankan keberadaannya dalam kebudayaan globalisasi dan majemuk saat ini. Sinonim kata tata krama yaitu sopan santun gitu ya, menjadi tata krama Sunda yang berarti sopan santun menurut norma orang Sunda. Bila dipertajam gitu ya, norma orang Sunda yang mana? Kita sering cenderung mengacu kepada norma-norma orang Sunda anu ilahar atau yang umum atau yang biasa ya. Ilahar dalam arti kelompok besar yang cenderung seragam dalam perilaku sopan santunnya. Ini mengacu kepada sosial kultur secara geografis di Tatar Sunda gitu ya atau Parahyangan. Tata krama atau sopan santun adalah hasil dari proses pengadaptasian seseorang dalam bersosialisasi. Jadi tata krama dapat dipelajari. Oleh karena itu gitu ya, tata krama seseorang sangat erat kaitannya dengan kebiasaan atau sopan santun yang diadaptasi dari lingkungan dan keluarganya gitu ya. Dan tidak terlepas dari kemampuan seseorang dalam menyerap nilai-nilai sopan santun gitu ya yang ada di lingkungan sekitarnya. Seseorang yang kurang peka dalam masyarakat gitu ya, lebih lagi bila menutup diri, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk mampu bertata krama sesuai dengan masyarakatnya gitu ya. Ia akan tercabut dari akar budaya dan pada gilirannya akan merasa asing di tengah masyarakat dan budayanya sendiri gitu ya. Peranan tata krama gitu ya bagi masyarakat suatu etnis seperti yang dikatakan oleh orang bijak bahwa kehormatan suatu masyarakat gitu ya di antaranya tergantung pada tata krama yang berlaku dalam masyarakat itu. Seandainya masyarakat Sunda menghadapi kekacauan dalam tata kramanya atau bahkan kehilangan tata kramanya sama sekali, niscaya akan merosotlah kehormatan masyarakat tersebut. Jadi betapa pentingnya peranan tata krama bagi terbentuknya harga diri manusia dan masyarakat. Dengan demikian, keterpeliharaannya tata krama pada akhirnya menjadi daya dorong dalam mempertinggi derajat manusia. Tata krama
adalah produk dari pembelajaran manusia dalam masyarakat, gitu ya. Baik dalam agama, merupakan sumber pengetahuan tata krama yang sangat berperan dalam bentuk karakter manusia. Nurani adalah fakultas dalam diri manusia yang perlu dipertahankan kebenarannya. Keluarga, ya, tentang peran keluarga kita telah paham. Keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Lingkungan alam maupun lingkungan pergaulan akan membentuk pola tata krama tertentu bagi seseorang. Adat istiadat, setiap bangsa etnis mempunyai adat istiadat masing-masing yang akan mempunyai tata kramanya tertentu. Hasil kesepakatan masyarakat tersebut. Kebiasaan yang dijalankan terus-menerus pada akhirnya akan menjadi sumber tata krama. Tata krama Sunda ini sangat penting sekali agar kita tahu, gitu ya, kebenaran manfaat dari yang kita ketahui tentang tata krama ini, gitu ya. Setelah kita ketahui manfaatnya, lalu dikaitkan dengan situasi kehidupan masyarakat yang tengah dialami sekarang ini, gitu ya, yaitu masyarakat yang majemuk dan terus berubah. Maka pilihlah dan carilah mana saja yang bisa dan harus tetap dipakai dalam perilaku keseharian, baik dalam pergaulan keluarga, lingkungan, agar tata krama ini tetap dapat diterima oleh lingkungan dan masyarakat. Demikian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat, gitu ya. Sampurasun.